Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari eh, kelompok basis data kelas Paralel 4 yang beranggotakan saya, Stephen Lewibowo, dengan NIM G6401231021. Lalu ada Dava Aulia dengan NIM G6401231028. Lalu ada Kivi dengan NIM G6401231047. Ada Nova Ramadan dengan NIM G6401231071. Dan ada Faiz Naufal Huda dengan NIM G640123102124. Di sini kami akan mempresentasikan proyek hasil basis data kami. Baik, saya Ki Federlo akan menjelaskan bagian latar belakang. Latar belakang ini ada ada apa? Alasan kenapa NoSQL diperlukan. Kebutuhan yaitu kebutuhan penanganan data yang baru. Menurut Rameswat Dakaret et al. Di era sekarang, perkembangan teknologi dan data yang eksponensial ini membutuhkan satu database yang kokoh dan bisa menyesuaikan untuk data yang sangat besar. Masalahnya, model relasional database biasa memiliki keterbatasan karena cara kerja dasarnya yang tidak fleksibel dan harus mengikuti struktur yang sudah dibuat. Maka dari itu, diperlukan suatu sistem manajemen yang dapat memenuhi semua permintaan tersebut. Lalu peran NoSQL dalam masalah ini sebagai database nomor relasional. NoSQL dikembangkan sebagai solusinya. NoSQL merupakan database nomor relasional yang lebih fleksibel dibandingkan dengan database relasional yang harus mengikuti struktur yang sudah ada dan memiliki skala yang terbatas. NoSQL memberikan kemampuan untuk memasukkan berbagai macam data jika diperlukan dan kemampuan penskalaan yang jauh lebih baik dibanding database relasional. Beberapa contoh NoSQL yang umum digunakan adalah MongoDB dan Cassandra. Cassandra, apa itu Cassandra? Mengutip dari Robert Farah et al. Cassandra merupakan manajemen sistem yang dibuat oleh apa itu software foundation untuk menangani data yang besar di banyak server. Arsitektur yang tersebar yang digunakan oleh Cassandra menyediakan kemampuan ketersediaan data yang bagus dan juga kemampuan penanganan masalah yang baik. Karena satu data tidak hanya disimpan di satu tempat. Strukturnya yang desentralisasi dan setara dapat dapat menangani banyak request dari klien sekaligus dengan latensi yang cukup rendah. Dari semua kelebihan Cassandra di atas, maka Cassandra dapat menjadi alternatif yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan industri sekarang. Selanjutnya, equals dan in operator. Operator equals dan in adalah operator yang akan sering digunakan di CQL, yaitu Cassandra Query Language. Fungsi operator ini adalah mengembalikan hasil pencarian sesuai dengan nilai yang ditemukan. Fungsi dari operator ini kurang lebih sama dengan perbedaan in. Dengan in. Dengan perbedaan, operator in bisa mencari dengan lebih banyak kriteria seperti menggabungkan banyak operator equals dalam satu waktu. Kelemahan dari operator equals dan in ini adalah cara kerja dari operator ini adalah mencocokkan dua nilai yang langsung dibandingkan secara langsung. Efek sampingnya adalah jika kita mempunyai dua buah nilai, misalnya dua buah gambar yang sama, namun berbeda perspektif atau pengambilannya, maka dua gambar tersebut bisa saja dianggap berbeda oleh operator equals dan in. Dan itu akan menjadi khusus. Maka dari itu solusi yang mungkin bisa diterapkan adalah konsep similarity aware yang akan kita bahas di artikel ini. Ide utama dari konsep ini adalah membandingkan dua nilai dan mendapatkan nilai kemiripan dari dua gambar tersebut, yang selanjutnya akan dinilai apakah memenuhi batas kemiripan yang ditentukan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Baik, perkenalkan nama saya Faiz Naval Huda. Di sini saya akan menjelaskan metode apa aja sih yang digunakan untuk jurnal yang kita ambil gitu. Bagaimana cara mereka menganalisis terkait kekurangan dan bagaimana penerapan NoSQL-nya di eh, penelitian kali ini. Nah, pertama-tama itu untuk metode yang diambil itu ada pemilihan metode kesamaan gambar atau similarity metric, di mana ini tuh sebuah penilaian kesamaan gambar dikarenakan dari yang sudah disebutkan sebelumnya, masalah yang dialami oleh artikel ini adalah bahwasanya kalau data-data yang dipakai di database yang sekarang itu bisa digunakan dalam konteks eh, numerik sederhana dan juga teks. Sedangkan untuk kesamaan gambar ini masih belum ada yang namanya program mungkin atau algoritme yang digunakan. Maka dari itu kita menggunakan struktural atau
penulis artikel ini menggunakan Structural Similarity Index Measure (SSIM) untuk menilai kesamaan gambar tersebut, yang tentunya lebih unggul dibandingkan metode sederhana seperti mean square error atau bahkan signal to noise ratio. Nah, SSIM ini bekerja dengan membandingkan bagian-bagian kecil dari dua gambar. Nah, bagian-bagian kecil ini disebut dengan windows untuk mengukur perubahan struktur antar gambar. Nah, untuk nilai SSIM ini sendiri berkisar dari -1, -1 hingga 1, di mana nilai 1 menunjukkan kesamaan yang sempurna, dan tentu saja -1 adalah kesamaan yang tidak sempurna sama sekali. Selanjutnya kita ada ambang batas kesamaan atau similarity threshold. Ini masih ada ketentuannya seperti SSIM, di mana pengguna ini dapat menetapkan nilai ambang atas SSIM untuk menentukan apakah kedua gambar tersebut dianggap serupa. Dikarenakan kita membutuhkan klasifikasi dari setiap kategori, kita butuh yang namanya batas garis mana yang kita tarik untuk menentukan kalau ini itu sudah termasuk sama atau tidak. Itulah gunanya dari similarity threshold. Sebagai contoh, jika gambar tanah dari suatu wilayah memiliki nilai SSIM yang melebihi ambang batas dengan gambar referensi tanah, maka wilayah tersebut dapat dinilai cocok untuk jenis tanaman tertentu. Jadi kita gunakan seperti sistem KKM intinya, di mana jika nilainya lebih dari KKM tersebut maka dianggap cocok, jika kurang dari KKM tersebut maka dianggap tidak cocok. Next, kita ada yang namanya algoritma similarity aware operator equals dan in. Nah, untuk equals ini itu kan membandingkan satu gambar referensi dengan semua gambar di tabel yang pertama. Jika nilai SSIM yang melebihi ambang atas, maka data kota atau wilayah itu ditambahkan ke tabel hasil. Maka dari itu kita dari garis yang KKM tadi, kita cek apakah masuk cocok atau tidak. Jika cocok, maka ditambahkan ke tabel hasil. Lalu untuk in-nya membandingkan setiap gambar di tabel pertama dengan beberapa gambar di tabel kedua, sampel-sampel dari tabel kedua. Gambar yang memenuhi ambang batas SSIM akan menambah kota atau wilayah terkait tabel hasil, sama seperti sebelumnya. Nah, lalu ada kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu ini adalah di mana jumlah baris di tabel pertama dan jumlah baris di tabel kedua itu memiliki kompleksitas O dalam kurung N1, N2, di mana sudah disebutkan N1-nya jumlah baris di tabel pertama, N2-nya di tabel kedua. Kompleksitas ini disebabkan oleh dua lapis loop yang membandingkan setiap pasangan gambar antar tabel. Implementasi pada Python ini menunjukkan bahwa waktu eksekusi yang meningkat secara linear terhadap jumlah data dengan grafik waktu yang mendekati garis lurus. Untuk yang terakhir ini, apa sih kita menggunakan ini dalam bidang apa sih? Algoritma ini tuh diuji dalam bidang data pertanian, membandingkan gambar-gambar tanah dari berbagai kota dengan gambar referensi untuk jenis tanaman tertentu. Kita pakai nilai SSIM-nya, apakah ini cocok atau tidak? Jika cocok, maka tanah tersebut bisa cocok untuk tanaman seperti kapas, padi, atau gandum. Grafik hasil menunjukkan hubungan linier antara waktu proses dan jumlah gambar yang diuji. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, saya Dovel Filtero akan menghasilkan tentang hasil dari pembahasannya. Di sini ada dua diagram yang menunjukkan hasil dari eh, operator in dan equals ketika mengolah data teks itu yang di kiri itu dan juga data gambar itu yang di kanan. Dapat dilihat bahwa hasilnya tidak sama. Pada pada eh, pada ketika mengolah data teks dapat dilihat bahwa tabel T3 itu terdapat banyak hasil yang beragam. Sedangkan ketika mengolah gambar hanya ada satu hasil dan itu tidak sesuai. Boleh next slide. Nah, di sini ada algoritma yang telah dibuat oleh penulis. Algoritmanya menerima 5 input yaitu A0, A1, operator, A2, dan juga similarity threshold. Jadi dijelaskan bahwa A0 merupakan atribut tabel T1 yang perlu ditambahkan ke tabel hasil. A1 itu atribut tabel T1 yang akan berada di sebelah kiri operator, sedangkan A2 adalah atribut tabel T1 yang akan berada di sebelah kanan operator. Nah, kalau kita lihat algoritmanya, pertama kita mendeklarasikan sebuah array result yang berupa empty array atau array kosong. Kemudian kita mengecek apakah operatornya equals atau in. Nah, jika equals, maka kita menjalankan algoritma yang equals ini, di mana kita mengambil seluruh data tiap baris di tabel A0 dari A0 dan A1, kemudian kita membandingkannya dengan SSIM terhadap sebuah foto yang sebagai foto referensi begitu. Nanti kalau hasil SSIM-nya melewati atau kurang lebih dari atau sama dengan similarity threshold, maka bisa ditambahkan ke result. Tapi kalau operatornya berupa in, maka akan dilakukan nested loop, di mana setiap gambar dari loop pertama akan dibandingkan oleh setiap gambar dari loop kedua. Dan kemudian akan dilakukan perbandingan SSIM lagi, dan jika melebihi similarity threshold, maka akan dimasukkan lagi ke
eh, array result, kemudian akan di return resultnya. Boleh next. Nah, di sini akan terlihat ya hasilnya bahwa ini yang di kiri ini pengolahan data yang sama, tetapi dengan algoritma similarity aware. Dapat ditemukan bahwa hasilnya sama seperti ketika mengolah data tipe teks dengan operator in dan equals. Seperti itu. Boleh next slide. Oke, jadi setelah kita membahas hasil pembahasannya, sekarang kita bakal lihat implikasi dan kontribusi dari NoSQL dalam penelitian ini. Jadi, kita mulai dari implikasinya dulu. Jadi, implikasi penggunaan NoSQL atau dalam konteks di sini tuh kita pakai Cassandra ya. Nah, jadi pertama tuh dia ada kemampuan untuk menangani data yang tak terstruktur. Jadi dalam penelitian itu kan NoSQL Cassandra ini dipakai karena dia tuh bisa menangani data yang banyak sama nggak terstruktur gitu. Kan di penelitian ini tuh kan kita ambil gambar tanah dari wilayah pertanian. Nah, NoSQL atau Cassandra ini tuh lebih membantu gitu dalam mengolah data yang lebih fleksibel gitu dibandingkan dengan database relasional biasa. Yang kedua itu dia juga efisien untuk data yang banyak gitu. Nah, di dalam jurnal ini data-data yang dalam pertanian itu kan pasti banyak entah dari tanah atau dari yang lainnya gitu dalam bidang pertanian. Nah, kemampuan si Cassandra ini atau jenis NoSQL itu dapat membantu efisiensi gitu tanpa memakan performa yang banyak untuk mengolah datanya. Yang ketiga, itu ada pencarian berbasis kesamaan untuk data pada gambar pertanian. Nah, jadi penggunaan OSQL itu memungkinkan gitu untuk pencarian yang lebih relevan berdasarkan kesamaan. Jadi penting banget loh ini tuh buat mengidentifikasi gitu area pertanian dengan jenis-jenis tanah tertentu yang mau kita cari gitu buat pertanian. Nah, setelah kita tahu nih implikasi NoSQL dalam jurnal ini, kan kita bakal lanjut ke kontribusi dari NoSQL itu sendiri. Yang pertama, dia tuh ada pengembangan operator berbasis kesamaan gitu. Jadi di penelitian ini tuh dikenalin gitu kita versi baru dari operator equals dan in di dalam Cassandra yang menggunakan pendekatan dari similarity aware. Jadi operator ini tuh mampu gitu membandingkan gambar berdasarkan kesamaan visual yang menggunakan SSIM atau structural similarity measure yang berfungsi lebih baik itu dibandingkan pendekatan identitas standar itu. Jadi operator similarity aware juga dapat membantu penelitian ini juga supaya mencari wilayah pertanian yang memiliki karakteristik tanah yang cocok untuk tanaman tertentu. Nah, yang kedua, efisiensi dalam pengolahan data besar gambar. Jadi, algoritma similarity aware ini memiliki kompleksitas waktu yang memadai gitu dalam mengolah gambar dalam jumlah yang efisien yang banyak gitu. Jadi, algoritma itu dikasih lihat gitu. Kita gimana sih NoSQL itu dapat dioptimalkan untuk data yang lebih kompleks seperti data-data di gambar. Dan yang terakhir itu ada ekspansi fungsi NoSQL untuk analisis data gambar. Jadi, penelitian ini sendiri tuh berfungsi itu untuk memperoleh fungsi NoSQL di luar teks atau data terstruktur dalam gambar yang lebih kompleks. Jadi hal itu membuka peluang gitu bagi NoSQL untuk aplikasi di bidang-bidang lain gitu yang memiliki memerlukan gitu analisis berbasis kesamaan. Mungkin boleh di next. Untuk bagian selanjutnya, di sini saya Noval akan menjelaskan mengenai kritik keterbatasan dan kekurangan dalam artikel ini. Yang pertama ada keterbatasan algoritma dan kompleksitas waktu. Seperti tadi sudah dijelaskan, untuk kompleksitas waktunya itu adalah notasi ON square atau N pangkat 2. Dan ini mungkin bisa saja lebih dimaksimalkan dan diefisiensikan agar lebih cepat dalam algoritmanya. Kemudian yang kedua adalah ketergantungan pada algoritma SSCM. Yang dikhawatirkan adalah akan terdapat kelemahan pada variasi kontras dan pencahayaan yang signifikan pada algoritma ini, sehingga perlu diadakannya penyesuaian pada data sebelum dilakukannya perhitungan di algoritma ini. Kemudian yang ketiga adalah generalisasi terbatas untuk data non-citra. Seperti yang terdapat pada artikel ini, algoritma ini hanya diujikan kepada data yang bersifat citra, yaitu data gambar. Sedangkan bisa juga algoritma ini sebenarnya digunakan pada data kompleks lain, seperti teks yang panjang ataupun audio, sehingga ini tidak terdapat pada artikel ini. Dan yang terakhir ada kekurangan dalam uji coba di lingkungan nyata, karena pada artikel ini hanya dicobakan kepada beberapa tanah di kawasan India, sehingga mungkin bisa saja tidak menggambarkan secara luas kondisi yang terjadi di lapangan. Boleh di next. Nah, mengenai saran yang mungkin dapat digunakan untuk pengembangan selanjutnya adalah pengembangan algoritma yang lebih efisien. Yaitu yang kami cari di sini adalah salah satunya ada algoritma approximate nearest neighbor search atau algoritma hashing. Dan yang kedua di sini sarannya adalah membandingkan pengujian dengan beragam metode similarity. Selain ada SSIM tadi, ada beberapa pengujian lainnya seperti menggunakan CNN, algoritma CNN, convolutional neural network yang dilanjutkan dengan cosine similarity. Jadi mungkin bisa saja mendapatkan hasil yang lebih akurat. Kemudian untuk yang ketiga, sarannya ada ekspansi ke jenis data lain. Seperti tadi yang sudah dijelaskan pada kritik, yaitu bisa saja dikembangkan untuk jenis-jenis data lainnya, tidak hanya pada citra. Dan yang terakhir ada penelitian lanjutan pada aplikasi luar pertanian, bisa saja diaplikasikan kepada bidang-bidang medis seperti X-ray atau MRI, atau pada keamanan pengenalan wajah. Boleh next. Oke, mungkin sekian presentasi dari project start kami atas kesalahan dan yang lainnya. Kami mohon maaf. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir.